Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soli-solihah. Semoga di pagi yang penuh rahmat ini, anak-anak soli dan solihah diberikan kesehatan dan tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Anak-anak, dari lagu yang kalian dengarkan di awal tadi, banyak sekali pesan yang dapat kalian ambil. Semoga ini dapat memotivasi kalian untuk menjadi anak-anak solih dan solihah yang giat belajar dan beribadah, serta berbudi pekerti luhur. Amin ya robbal alamin. Solih dan solihah, hari ini kita akan belajar tematik tema 6, cita-citaku, subtema 1, 2, dan 3 dengan muatan pelajaran IPA. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Tahukah kalian profesi apakah yang ditunjukkan pada gambar berikut ini? Ya, benar, dokter hewan. Adakah di antara kalian yang ingin menjadi dokter hewan? Untuk menjadi seorang dokter hewan, tentu kalian harus mengetahui segala hal tentang hewan, termasuk daur hidup hewan. Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan. Hewan mengalami daur hidup yang berbeda-beda. Ada yang mengalami metamorfosis, ada yang tidak mengalami metamorfosis. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah daur hidup kedua hewan tersebut berbeda? Ya, benar. Daur hidup kucing berbeda dengan daur hidup kupu-kupu. Pada daur hidup kucing, kita dapat melihat anak kucing yang baru dilahirkan, bentuk tubuhnya sama dengan bentuk tubuh induknya. Hanya ukuran tubuhnya saja yang lebih kecil dari induknya. Ini menunjukkan bahwa daur hidup kucing tidak mengalami metamorfosis karena ia tidak mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya. Sedangkan pada daur hidup kupu-kupu, kita dapat melihat hewan yang baru menetas dari telur, bentuk tubuhnya tidak sama dengan bentuk tubuh induknya. Ini menunjukkan bahwa daur hidup kupu-kupu mengalami metamorfosis karena ia mengalami perubahan bentuk tidak sama dengan bentuk tubuh induknya. Ini menunjukkan bahwa daur hidup kupu-kupu mengalami metamorfosis karena ia mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya.
Metamorfosis adalah perubahan bentuk dan struktur tubuh hewan selama daur hidupnya. Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh hewan sejak telur menetas menjadi larva hingga menjadi individu dewasa. Metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh hewan yang tidak terlalu mencolok pada individu muda dan individu dewasa. Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna memiliki persamaan juga perbedaan. Persamaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. 1. Baik metamorfosis sempurna maupun tidak sempurna, keduanya dimulai dari tahap telur. Kedua, baik metamorfosis sempurna maupun tidak sempurna, bentuk tubuh hewan mengalami perubahan. Perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. 1. Metamorfosis sempurna mengalami 4 tahap pertumbuhan, sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami 3 tahap pertumbuhan. Jadi, yang membedakannya, pada tahap metamorfosis sempurna, ia mengalami tahap pupa, sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, ia tidak mengalami tahap pupa. Kemudian, yang kedua, pada metamorfosis sempurna, hewan muda yang baru menetas bentuknya jauh berbeda dengan hewan dewasa. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, hewan yang baru menetas bentuknya tidak jauh berbeda dengan hewan dewasa. Berikut ini beberapa contoh hewan yang daur hidupnya tidak mengalami metamorfosis, yaitu kucing, ayam, burung, sapi, dan penyu. Beberapa contoh hewan yang daur hidupnya mengalami metamorfosis sempurna, yaitu kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan katak. Beberapa contoh hewan yang daur hidupnya mengalami metamorfosis tidak sempurna, yaitu belalang, kecoa, dan capung. Agar kalian mudah mengingat daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, yuk kita menghafalnya dengan cara bernyanyi. Metamorfosis pada hewan, yaitu ada dua. Metamorfosis yang sempurna dan juga tak sempurna. Sempurna, telur, larva lalu pupa. Tak sempurna, telur, nimfa dan imago. Kupu-kupu, lalat, nyamuk, lebah, semut, dan katak, kumbang dan juga ngengat sutra. Metamorfosis sempurna. Kecoa, jangkrik, dan juga belalang. Itulah contoh hewan yang tidak sempurna. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan menghafal sambil bernyanyi? Selanjutnya, mari kita pelajari tahapan daur hidup berbagai hewan. Daur hidup tanpa metamorfosis. 1. Daur hidup kucing. Daur hidup kucing dimulai dari induk kucing melahirkan anak kucing. Kemudian, anak kucing tumbuh menjadi kucing muda dan kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa. 2. Daur hidup ayam. Daur hidup ayam dimulai dari ayam dewasa atau induk ayam bertelur. Kemudian, anak ayam menetas dari telur. Selanjutnya, anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. 3.
Daur hidup sapi. Daur hidup sapi dimulai dari sapi dewasa atau induk sapi melahirkan anak sapi. Kemudian anak sapi akan tumbuh menjadi sapi remaja. Kemudian sapi remaja akan tumbuh menjadi sapi dewasa. 4. Daur hidup burung. Daur hidup burung dimulai dari burung dewasa bertelur. Kemudian anak burung menetas dari telur. Kemudian anak burung tumbuh menjadi burung dewasa. 5. Daur hidup penyu. Daur hidup penyu dimulai dari penyu dewasa bertelur. Kemudian anak penyu menetas dari telur. Kemudian anak penyu tumbuh menjadi penyu remaja. Kemudian penyu remaja tumbuh menjadi penyu dewasa. Daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. 1. Daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu mengalami metamorfosis. Mulanya, kupu-kupu dewasa akan bertelur di atas permukaan daun. Setelah 7 hari, telur-telur tersebut menetas menjadi ulat. Selama kurang lebih 20 hari, ulat banyak makan daun-daunan yang untuk mempersiapkan tahap berikutnya. Ulat kemudian akan menempel pada ranting tanaman dan mulai berubah menjadi kepompong. Selama menjadi kepompong, ulat tidak makan dan tidak minum. Di dalam kepompong, ulat mengalami perubahan bentuk tubuh. Setelah 2 minggu, kupu-kupu keluar dari kepompong. 2. Daur hidup nyamuk. Daur hidup nyamuk dimulai dari nyamuk dewasa bertelur di lingkungan yang lembab. Contohnya seperti air. Kurang lebih sekitar 2 hari, telur nyamuk akan menetas menjadi larva atau biasa kita kenal dengan jentik nyamuk atau tempayak. Jentik nyamuk akan berganti kulit hingga 4 kali dan setiap pergantian kulit ukurannya akan semakin besar. Setelah pergantian kulit keempat, jentik akan berubah menjadi pupa. Kurang lebih 1-2 hari, nyamuk dewasa akan keluar dari pupa. 3. Daur hidup lalat. Daur hidup lalat dimulai dari lalat dewasa bertelur. Setelah telur lalat menetas, muncullah larva atau yang sering kita kenal dengan belatung. Tahap selanjutnya yaitu pupa. Pada fase pupa, lalat tidak makan. Mereka akan puasa dan bermetamorfosis menjadi lalat dewasa setelah beberapa hari. 4. Daur hidup katak. Daur hidup katak dimulai dari katak dewasa bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur menetas menjadi berudu atau kecebong. Ia akan bernapas dengan insang. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya, kemudian tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor atau katak muda. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. 1. Daur hidup belalang. Metamorfosis belalang dimulai dari telur, nimfa, dan belalang dewasa atau imago. Pertama, telur akan menetas dan menjadi belalang muda atau nimfa. Kemudian, nimfa akan terus tumbuh dan mengalami pergantian kulit untuk menjadi belalang dewasa atau imago. 2. Daur hidup kecoa. Daur hidup kecoa dimulai dari telur, kecoa muda atau nimfa, kemudian kecoa dewasa. Pertama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda.
Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai berubah menjadi kecoa dewasa atau imago. 3. Daur hidup capung. Sama seperti daur hidup belalang dan daur hidup kecoa, daur hidup capung pun mengalami 3 tahap, yaitu telur, capung muda atau nimfa, dan capung dewasa. Pertama, telur capung menetas menjadi capung muda yang disebut nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa atau imago. Alhamdulillah, materi pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga apa yang sudah Bu Guru sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Jangan lupa untuk dipelajari kembali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.